Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Prusia dengan NIM terakhir 19 akan mempresentasikan transformasi digital melalui teknologi informasi, peluang dan ancaman. Selanjutnya, apa itu transformasi digital? Transformasi digital bukan hanya perubahan soal teknologi, melainkan cara kita berpikir, bertindak maupun cara kita hidup. Pengertian transformasi digital melalui beberapa hal ini ada yang pertama, Westerman, Burnett, dan McAf, Nixon. Transformasi digital adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja secara drastis. Yang kedua, Brad Johnson dan McAf tahun 2014, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi perubahan dalam cara kita bekerja dan hidup. Yang ketiga, Partner tahun 2020, transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke semua lini bisnis yang mengubah cara kerja dan memberi nilai lebih kepada pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari transformasi digital sendiri, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperkuat daya saing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang keempat, mendorong inovasi dan adaptasi teknologi. Selanjutnya, mengapa transformasi digital ini terjadi? Transformasi digital terjadi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kemajuan teknologi. Di mana kemajuan teknologi tidak dapat dihindari lagi, seperti lahirnya AI. AI sangat membantu manusia dalam mengerjakan tugas maupun apapun dalam waktu kurang dari 5 menit. Tugas akan selesai dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat sendiri semakin cepat dan mudah dikarenakan teknologi memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan bahkan dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Yang ketiga, pandemi COVID-19. Beberapa tahun lalu Indonesia dilanda oleh COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan offline tidak terjadi, yang mengakibatkan penggunaan teknologi digunakan sehingga manusia tanpa bertemu pun bisa menggunakan teknologi dengan mudah dan bertemu tanpa harus tatap muka secara langsung. Yang keempat adalah persaingan global, di mana persaingan global ini melahirkan manusia sehingga daya saing di global sangat ketat, di mana setiap orang bisa mengakses lamaran pekerjaan dengan mudah sehingga melahirkan persaingan yang sangat ketat. Selanjutnya, peluang dari transformasi digital. Yang pertama adalah layanan lebih cepat dan efisien. Pelayanan publik dan swasta menjadi lebih cepat, transparan dan hemat biaya. Contohnya, pembayaran pajak online, di mana pembayaran pajak online sendiri sekarang bisa digunakan secara online, di mana kita bisa membayar pajak dengan mengakses linknya atau aplikasi sehingga kita tidak usah datang ke tempatnya langsung. Yang kedua, lainnya inovasi dan startup digital. Muncul banyak perusahaan digital seperti Shopee, Gojek, Ruang Guru, dan lainnya. Contohnya seperti Shopee. Shopee sendiri adalah aplikasi belanja dengan mudah dan cepat. Kita bisa belanja tanpa harus datang ke tempatnya langsung dan membayarnya dengan cara menggunakan keuangan digital tanpa harus menggunakan uang kita secara langsung. Tapi jika kita ingin menggunakan uang kita secara langsung, Shopee juga menggunakan fitur COD yang bisa kita membayarnya secara langsung kepada kurir. Dan yang ketiga, akses lebih luas terhadap pendidikan dan keuangan. Orang bisa belajar dari rumah atau desa sekalipun. Dompet digital seperti OVO, Dana, Gopay membantu mereka yang belum punya rekening bank. Contohnya adalah Dana dan Gopay. Dana dan Gopay sendiri bisa kita akses dengan mudah dan cepat tanpa harus membuat rekening bank, di mana kita bisa memasukkan nomor telepon kita dan informasi kita sehingga kita bisa membayarnya dengan tanpa menggunakan uang secara langsung. Selanjutnya, ancaman yang pertama adalah kejahatan cyber, di mana semua orang yang mempunyai paham lebih terhadap IT bisa mengakses dengan mudah data-data kita. Yang kedua adalah ketergantungan teknologi, di mana sekarang adalah zamannya semua orang menggunakan teknologi, sehingga jika teknologi mengalami error maupun down system, kita tidak bisa menggunakannya. Dan yang ketiga adalah kesenjangan akses, tentunya di Papua sendiri. Papua itu aksesnya tidak secepat dari kita karena di sana masih aksesnya terbatas. Dan yang terakhir adalah privasi dan data pribadi. Privasi dan data pribadi, contohnya adalah di mana kami mempunyai exclusive to, di mana pengguna tidak dapat
pengguna tidak dapat melihat chat dari orang lain maupun WhatsApp sendiri tidak bisa melihat chat kita dengan orang lain. Selanjutnya, cara menghadapi ancaman digital. Yang pertama, tingkatkan keamanan sistem, gunakan firewall, encryption dan authentic ganda, di mana saat kita menggunakan keamanan sistem, orang lain tidak bisa mengakses data kita dengan mudah. Yang kedua, literasi digital. Edukasi masyarakat agar bijak dan aman menggunakan teknologi. Contoh, cara mengenali hoax, phishing, dan scam. Dengan kita mengedukasi masyarakat, kita bisa agar masyarakat terhindar dari scam, phishing maupun hoax. Yang ketiga adalah regulasi dan undang-undang perlindungan, di mana pemerintah menerapkan undang-undang perlindungan agar rakyatnya lebih bisa tertata dan bisa menegakkan hukum dan menjaga privasi warga. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur digital. Nah, internet harus merata hingga ke pelosok desa maupun kota. Selanjutnya, kesimpulan. Teknologi digital membawa banyak peluang bagi kita, namun teknologi digital sendiri mempunyai ancaman seperti kejahatan cyber, privasi data, dan kesenjangan akses yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, teknologi harus diimbangi dengan keamanan, regulasi, dan penyerataan akses agar bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.